Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pengampu saya yang ada di apotek, Bapak APT Abdullah Hussein Nasir S1 dan Ibu Nur Mafiroh SPD selaku pembimbing saya yang ada di sekolah. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah membimbing saya selama prakerin mulai dari tanggal 1 Mei sampai 31 Juli di Apotek Rejomulyo Farma Mayong. Di sini saya mempresentasikan hasil praktek kerja industri atau prakerin saya di Apotek Rejomulyo Farma selama bulan Mei sampai Juli 2023. Sebelum saya mulai presentasi, perkenalkan nama saya Mutiara Fitri Agnisa Putri dari kelas 12B Farmasi SMK Duta Karya Kudus. Di slide pertama ada latar belakang. Prakerin merupakan program khusus SMK yang dilaksanakan di luar sekolah untuk mendekatkan siswa pada dunia kerja sehingga dapat memperoleh standar kualifikasi lulusan SMK yang sesuai di dunia kerja maupun industri serta masukan bagi pengembangan mutu pendidikan di SMK Duta Karya Kudus. Di slide selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, menambah dan mengembangkan potensi pengetahuan siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar setelah prakerin untuk mengejar cita-cita. Ketiga, mendapatkan pengalaman kerja sebelum terjun ke dunia kerja. Melatih keterampilan, kreativitas, dan sikap tanggung jawab dengan lingkungan sekitar. Meningkatkan cara berkomunikasi yang baik dan dapat memberikan informasi obat yang tepat kepada pasien. Memperoleh pengalaman kerja sesuai bidang keahliannya. Slide berikut yaitu pengertian apotek. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1332 Menteri Kesehatan SK 10/2002, yaitu sebagai suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian untuk penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Slide selanjutnya yaitu tugas dan fungsi apotek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, tugas apotek adalah sebagai sarana farmasi tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian. Dan untuk fungsi apotek sendiri yaitu untuk sarana pembuatan atau pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan, obat dan obat tradisional. Di slide selanjutnya yaitu jenis obat dan penggolongannya. Yang pertama adalah logo obat bebas. Obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Contoh obatnya yaitu paracetamol, Promac, dan Sanmol. Yang kedua adalah logo obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas sendiri adalah obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun ditandai dengan peringatan. Contoh obatnya yaitu CTM, Neosep, dan Paratusin. Logo selanjutnya yaitu logo obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Contoh obatnya yaitu amoksisilin, konstan, renadina. Logo selanjutnya yaitu logo obat psikotropika. Obat psikotropika sendiri adalah obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilaku. Contoh obatnya yaitu diazepam, phenobarbital, dan sabu-sabu. Logo selanjutnya yaitu logo obat narkotika. Logo selanjutnya yaitu logo obat narkotika. Obat narkotika sendiri adalah obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh obatnya yaitu ganja, koka, dan opium. Logo selanjutnya yaitu logo jamu. Jamu adalah obat tradisional berbahan alami dan yang diwariskan secara turun-temurun. Contoh obatnya yaitu laserin, diapet, pilkita. Logo selanjutnya yaitu logo OHT atau obat herbal terstandar, yaitu obat bahan alami yang telah terbukti keamanan dan juga khasiatnya dengan uji praklinik dan bahan baku yang telah distandarisasi. Contoh obatnya yaitu OB herbal, mastin, dan lelap. Logo selanjutnya yaitu logo Fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat bahan alami yang telah dibuktikan secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik pada manusia. Contoh obatnya yaitu Stimuno, Transguard,
IPA Bumin Plus. Slide berikutnya yaitu visi dan misi. Visi apotek sendiri adalah untuk menjadikan apotek dengan pelayanan kefarmasian yang dapat bersaing dengan global. Dan misi apotek sendiri yaitu memberikan pelayanan ramah dan mengutamakan informasi yang tepat kepada pasien. Slide berikutnya yaitu struktur apotek. Pemilik sarana apotek atau PSA adalah APT Abdullah Husin Nasir S-Farm. Apoteker pengelola apotek atau APA yaitu APT Abdullah Husin Nasir S-Farm. Bendahara atau bagian keuangan yaitu Nur Rofiatus Solihah S.K. Slide selanjutnya yaitu waktu dan tempat kerja. Waktu pelaksanaan prakerin yaitu tanggal 1 sampai 31 Juli. Waktu prakerin shift siang jam 3 sampai jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Tempat pelaksanaan prakerin yaitu di Apotek Rejo Mulyo Farma yang beralamat di Desa Blimbing Rejo, RT 4 RW 4 Mai. Berikutnya yaitu pengelolaan, perencanaan barang. Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya, dan kemampuan masyarakat. Tujuan dari perencanaan adalah agar proses pengadaan obat atau perbekalan farmasi yang ada di apotek menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan anggaran yang tersedia. Berikutnya yaitu pengadaan barang. Kegiatan yang bertujuan agar tersedia sediaan farmasi dengan jumlah dan jenis yang cukup dengan kebutuhan pelayanan. Pengadaan yang efektif merupakan proses mengatur berbagai cara, teknik, dan kebijakan untuk membuat keputusan tentang obat-obatan yang akan diadakan, baik jumlah maupun sumbernya. Penerimaan barang. Penerimaan adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau pesanan. Penerimaan merupakan kegiatan verifikasi, penerimaan atau penolakan, dokumentasi, dan penyerahan yang dilakukan dengan menggunakan checklist yang sudah disiapkan untuk masing-masing produk. Penyimpanan barang, obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Wadah harus memuat nama obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Semua obat atau bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat. Pengeluaran obat memakai sistem FIFO, First Expired First Out, dan FIFO, First In First Out. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri yaitu dapat memberikan pengalaman bagi siswa dan menambah wawasan dunia kerja yang sebenarnya. Dan sarannya, untuk siswa harus lebih paham lagi tentang obat farmakologi dan bisa memberikan swamedikasi kepada pasien. Slide selanjutnya yaitu lampiran foto. Foto yang pertama yaitu foto etalase obat, yang kedua yaitu etalase salep, dan yang ketiga etalase sirup. Lampiran foto berikutnya yaitu foto gudang obat, foto apotek tampak depan, dan foto penerjunan. Slide berikutnya masih dengan lampiran foto. Foto yang pertama yaitu foto bersama apoteker dan bendahara apotek. Foto yang kedua yaitu faktur, dan foto yang ketiga yaitu surat pesanan. Slide selanjutnya yaitu kegiatan PKL. Pada bulan Mei di minggu pertama, saya mendata nama obat. Slide selanjutnya yaitu kegiatan PKL. Pada bulan Mei di minggu pertama, saya mendata nama obat, menghafalkan tempat obat. Di minggu kedua, saya mencatat obat yang habis, mengecek barang dari PBF. Minggu ketiga, melayani pasien, meracik, dan membungkus obat. Minggu keempat, saya menata obat yang datang dari PBF dan melayani pasien. Pada bulan Juni di minggu pertama, saya melayani pasien, meracik, dan membungkus obat. Di minggu kedua, saya mengisi stok obat yang habis dan melayani pasien.
Di minggu ketiga, saya menata faktur sesuai tanggalnya dan melayani pasien. Minggu keempat, saya meracik obat, mencatat obat yang habis. Pada bulan Juli, di minggu pertama, saya mengecek barang dari PBF, melayani pasien. Minggu kedua, saya meracik obat dan melayani pasien. Minggu ketiga, saya menata obat yang datang dari PBF dan meracik obat. Minggu keempat, minggu terakhir, saya melayani pasien dan meracik obat. Slide berikutnya yaitu daftar pustaka. Slide terakhir yaitu daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya pamit undur diri. Maaf jika ada salah kata atau perlakuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.